Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iblis adalah musuh abadi manusia. Ketika iblis diusir oleh Allah Jalla Jala'aluh karena pembangkangannya tidak mau bersujud pada Adam, maka iblis mulai melancarkan siasatnya untuk menggoda Adam dan Hawa. Iblis tidak pernah menyatakan dirinya sebagai musuh bagi Adam, apalagi mengobarkan permusuhan. Sebaliknya, untuk meraih kepercayaan Adam Hawa, iblis menyatakan dirinya sebagai kawan yang ingin memberinya nasihat dan petunjuk demi kebaikan dan kebahagiaan mereka. Wahai Adam, maukah kutunjukkan pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak binasa kepadamu? Iblis mulai membisiki keduanya bahwa larangan Allah untuk mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya, karena buah itu akan membuat mereka hidup kekal sebagai malaikat. Adam dan Hawa pun akhirnya terbujuk rayuan iblis. Kisah ini diabadikan dalam surat Toha ayat 120 dan Al-A'raf ayat 20-23. Inilah talbis atau tipu daya pertama iblis. Adam dan Hawa sejatinya tidak ingin melanggar larangan itu, tapi iblis telah membohonginya dan memperdayanya dengan menamai pohon itu Syajaratul Khuldi atau pohon kekekalan. Iblis biasa menamai perkara-perkara yang haram dengan nama yang disukai hawa nafsu. Misalnya Hamr dijuluki puncak kenikmatan, riba dinamai jual beli, atau kezaliman yang bersembunyi di balik peraturan. Setelah Adam dan Hawa terusir dari surga dan diturunkan ke muka bumi, Allah tidak membiarkan keduanya kembali digoda iblis tanpa dibekali petunjuk dan panduan hidup. Namun, iblis dan anak keturunannya tak akan berdiam diri, membiarkan anak keturunan Adam terbebas dari godaannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Iblis adalah musuh sejati manusia, tapi masih banyak di antara kita yang bersahabat dengan setan, yang merupakan bala tentara iblis. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Dari manakah setan awalnya menggoda manusia? Mungkinkah setan mengetahui isi hati manusia? Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setan mengetahui bisikan hati seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Maka apabila hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, hamba tersebut akan merasakan was-was. Setan mengetahui keadaan seorang hamba, apakah ia sedang mengingat Allah atau lalai dari mengingatnya. Ia juga mengetahui keinginan syahwatnya, sehingga ia dapat memperindah keinginan jelek tersebut. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian pasti disertai oleh korin dari kalangan jin dan malaikat. Para sahabat menanggapi, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tidak pula aku. Hanya saja Allah telah menundukkannya, jin korin untukku, dan ia telah berislam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengabarkan, setan mempengaruhi jiwa manusia.
Setan atau jin korin yang jahat akan menyeru kepada kemunkaran. Adapun korin dari kalangan malaikat mengajak seseorang untuk mengamalkan kebajikan. Demikianlah Allah jadikan dua korin ini dalam jiwa manusia. Korin dari bangsa jin dan korin dari golongan malaikat. Abu Hasan al-Asy'ari dalam Maqalat al-Islamiyin mengatakan, masih diperselisihkan apakah setan mengetahui ataukah tidak apa yang terbetik di dalam hati manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa sesungguhnya setan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan mengherankan, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi peluang kepada setan untuk merasuk ke dalam hati manusia. Ada juga yang berpendapat, antara lain dari kalangan Mu'tazilah, bahwa setan tidak mengetahui apa yang terbetik di dalam hati seseorang. Apabila seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bersedekah atau mengamalkan amalan ketaatan lainnya, maka setan akan melarangnya dan mencegahnya berdasarkan prasangka dan dugaannya. Wallahu alam. Imam Ibnul Jauzi membuat sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana upaya setan dalam menggoda manusia. Sesungguhnya hati manusia ibarat kerajaan. Di bagian luar terdapat tembok yang menjadi benteng. Tembok benteng ini memiliki beberapa pintu dan bagian celah yang belum diperbaiki. Di dalam benteng terdapat istana berupa akal dan hati nurani. Dan di samping benteng terdapat rumah tua yang dihuni hawa nafsu. Para malaikat keluar masuk ke dalam benteng melalui pintu masuk, sementara setan keluar masuk ke rumah tua tanpa ada halangan. Pertempuran terus terjadi antara penghuni istana dengan penghuni rumah tua. Sementara setan selalu keliling mengitari benteng untuk mencari peluang lengahnya penjaga pintu benteng dan berusaha menerobos celah tembok. Karena itu, tidak selayaknya sang penjaga lengah meskipun hanya sesaat. Dia harus mengontrol semua pintu dan memperhatikan celah benteng, karena musuh tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menerobos ke dalam benteng. Salah satu tipu daya setan adalah perasaan was-was dalam bersuci dan salat. Orang yang was-was merasa air yang digunakan untuk wudhu tidak cukup mensucikannya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Begitu pula ketika sholat, orang yang was-was merasa belum khusyuk ketika melakukan takbiratul ihram, hingga harus berulang-ulang, bahkan ia sering lupa jumlah rakaat. Setan juga memasukkan was-was seolah-olah ia batal dalam sholatnya karena buang angin. Orang yang was-was biasanya memberati diri dalam beragama dengan cara menambah berbagai amalan dari yang disyariatkan. Rasulullah telah mengingatkan, "Wahai manusia, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibran. Usaha setan menggoda manusia tidaklah terbatas dalam satu hal semata. Usahanya untuk menjerumuskan manusia ke neraka beragam macamnya, sebagaimana beragamnya karakter dan kedudukan manusia. Senjata ampuh yang biasa digunakan setan dengan talbis, yaitu menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Inilah salah satu perangkap tercanggih setan, hingga manusia yang terperangkap dan binasa tanpa sadar. Salah satunya adalah panjang angan-angan. Dalam kitabnya Talbis Iblis, betapa sering terbersit di hati seorang Yahudi atau Nasrani kecintaan terhadap Islam. Namun iblis senantiasa menghalang-halanginya dan membisikkan ke hati mereka, "Jangan terburu-buru masuk Islam, pikirkan dengan seksama dan matang," sehingga mereka menunda-nundanya hingga maut datang menjemputnya dan mereka mati di atas kekafirannya. Demikian juga